Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta sinar Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Wa qala adabun naumi, qala rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Adabun naumi. Kita sampai pada adab yang terakhir dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu adab tidur. Imam Al-Ghazali menuturkan, fa'idha aradtan nauma fabsut firashaka mustaqbil al-qiblah. Faidha aradtan nauma, artinya kalau kamu sudah mau tidur, mau persiapan tidur, walaupun ada sebetulnya persiapan-persiapan yang lain sebelum tidur, ada adab-adabnya, semisal matikan perapian atau juga menutup jendela-jendela, yaitu adab di sebelumnya. Sekarang kalau ada lagi adab ketika hendak tidur, fa'alaika atau fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Ini kita sebelum kita tidur, maka kita harus melakukan adab, setidaknya adab yang 8 ini atau 9. Yang pertama, fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Maka bentangkan kasurnya, usahakan menghadap kiblat. Nah, kita tidurnya jadi menghadap kiblat. Bagaimana kalau misalkan ada yang terlentang? Sebetulnya mubah saja untuk laki-laki, makruh untuk perempuan. Itu yang pertama, adab yang pertama kita hadapkan, jadi posisikan kasur kita itu membentang dari yang kepala kita, diusahakan seperti mayit memang. Kepalanya di arah utara, kemudian kakinya di arah selatan, dan kita tidur menghadap kiblat. Posisi tangan kita yang di sebelah kanan. Wanam ala yaminika. Nah, ini yang kedua. Nam ala yaminika. Tidurlah di atas tangan kanan atau di sebelah kanan ya. Kita itu tidurnya ke sebelah kanan arahnya. Jadi menghadap kiblat dan posisi badan kita yang di kanan, yang bawah. Posisi kanan kita di bawah posisinya. Wanam ala yaminika, dan tidurlah di sebelah kananmu, kama yadja'ul mayyitu fi lahdihi, sebagaimana tidurnya mayit di liang lahatnya. Wa'alam annan nauma mithlul mauti wal yaqdhatu mithlul ba'thi. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seperti mati. Dan kalau kita bangun, ketika bangun lagi, seperti halnya kita bangkit setelah kematian. Ketika bangkit lagi itu seperti bangun. Ya, bangun itu kita mayit atau maut itu, kematian kita sama dengan tidur. Jadi tidur itu an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Seperti halnya orang mati tidak bisa atau tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya dengan otak. Seperti itu juga yang tidur. Dia tidak bisa menggerakkan dirinya
sesuai dengan perintah otak yang biasa normal lain ketika bangun. Wal yaqdhatu mithlul ba'thi, dan ketika bangun itu seperti kebangkitan. Bangkit lagi, alhamdulillah. Wa la'allallahu ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika, dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita semua ketika di malam hari. Jadi memang sekitar kita 24 jam itu, dari 24 jam kita hidup, pasti di antara jam-jam itu kan ada jam-jam kematian. Bisa saja di malam hari. Nah, makanya persiapan tidur, kita harus mempunyai persiapan. Kalau kita siap tidur berarti kita siap mati. Karena bisa saja ketika kita tidur tidak kembali lagi ruh kita. Fakun musta'idan liliqaihi bi antanama ala taharatin. Fakun musta'idan, dan jadilah jadi orang yang siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala memungkinkan ketika tidur kita akan diangkat ruhnya, dicabut ruhnya, maka adab yang ketiga atau yang selanjutnya adalah antanama ala taharatin, tidur dalam keadaan suci. Itu lebih bagusnya, tidur dalam keadaan suci. Kalau yang perlu mandi, mandi dulu. Kalau tidak perlu, misalkan hanya cukup berwudu. Wudu seperti halnya wudu kita mau sholat. Wudu seperti biasa. Seperti halnya kita jelaskan di adab-adab wudu sebelumnya. Kenapa kok bukannya tidur itu membatalkan wudu? Ya memang betul, tidur itu membatalkan wudu. Tapi setidaknya kita ada usaha, upaya sebelum kita tidur memang kita dalam keadaan thaharah. Adapun selanjutnya itu bukan upaya dari kita tidak bisa melakukan hal apa-apa lagi karena kita sudah jadi mayit ketika kita tidur. Ya, wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika. Dan adab yang selanjutnya yang 4, dan jadikanlah wasiatmu tertulis di bawah bantalmu. Jadi adab yang keempat ini adalah menulis wasiat. Khususnya wasiat-wasiat terhadap nazar, ini yang wajib. Wasiat sebetulnya sunnah dilakukan. Tapi wasiat yang nazar bentuknya, yang hutang dia berjanji untuk melunasi, ketika itu misalkan tidak dilaksanakan, kalau kita sudah menulis wasiat, sudah ada kewajibannya sudah diserahkan kepada yang lain. Kita sudah mewasiatkan kepada yang lain, kepada yang masih hidup. Sementara kalau kita tidak menuliskan wasiat, maka orang-orang terlepas dari itu. Dan siapa nanti yang akan melanjutkan, atau siapa yang akan tahu akan hutang-hutang kita, akan nazar kita. Berarti ditakutkan, dikhawatirkan tidak melaksanakan nazar itu nanti. Dan wasiat, ya bagaimana saya katakan tadi, sunnah. Karena kita itu ketika mati sudah tidak bisa lagi nasihatin orang. Tapi kalau misalkan kita menulis wasiat, misalkan wasiat itu tidak mesti wasiat harus dengan harta begitu saja, tidak. Tapi wasiat itu misalkan wasiat takwa. Wasiat kepada anak, istri untuk melaksanakan perintah Allah misalkan. Misalkan ada anak, kok sulit ya saya nasihati. Ketika kita nulis wasiat misalkan, kalau misalkan ketika kita tidur, ternyata kita diangkat ruh kita, dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita mati ketika sedang tidur tidak bangun lagi, dan orang-orang menemukan wasiat kita, bisa jadi itu wasilah atau menjadi perantara orang-orang bertaubat. Jadi anak kita, karena ini wasiat terakhir dari orang tuanya, bertaubat karena itu. Padahal kita sudah tidak bisa menasehati anak lagi misalkan. Dan yang lain sebagainya, wasiat kepada semuanya saja.
wa tanamu taiban minadz-dzunubi mustaghfiran aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Dan tidur dalam ini adab kelimanya, tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, beristighfar, senantiasa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi maksiat yang itu. Jadi tidur itu dalam keadaan niat bersih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tidur, mati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbebas dari dosa-dosa. Wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimin in ba'atsakallahu ta'ala. Dan niat yang baik yang selanjutnya, selain kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tekadkan di dalam diri kita kalau bangun kita akan melakukan kebaikan kepada semua muslim. Tuh, dari niat-niat ini saja, niat yang baik ini kalaupun tidak terlaksana kita sudah mempunyai pahala niat yang baik. Kalau terlaksana fabiha wa ni'mah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya kita azamkan kita memang ketika bangkit dari tidur kita berniat untuk melakukan kebaikan setiap muslim ke setiap muslim. Nah, wa tudzakir annaka satadja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluka wala tujza illa bisa'yika. Dan hendaknya kita mengingat-ingat, engkau mengingat-ingat kita itu, kita semua akan tidur seperti halnya di liang lahat. Ini kalau bahasa Arabnya al-lahdu, lahad pakai dal ya. Jadi di Indonesia jadi liang lahat. Nah, liang lahat, sebagaimana kita tidur di liang lahat, seperti itu juga kita ketika akan tidur kita ingat-ingat, oh kita itu ternyata memang akan seperti tidur kita, tidurnya seperti itu dan sendiri. Tidak ada yang menemani kecuali amal kita. Maka kalau misalkan kita sudah berazam, berniat baik kepada orang muslimin khususnya ini, maka amal kita minimal niat-niat ini menjadi amal ibadah kita yang akan menemani di kubur nanti. Wala tujza illa bisa'ika, dan kita juga tidak akan diberikan balasan apa-apa kecuali atas usaha kita. Dan ini usaha sebelum tidur, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian niat baik kepada muslimin. Masya Allah. Dari niat-niat ini, adab yang selanjutnya adalah wala tastajlibun naum takallufan bitamhidil firashil wati'ah. Jangan terlalu membebani tidur sehingga tidur itu harus misalkan dengan kasur yang empuk. Artinya tidur itu tidak usah terlalu diniatkan agar tidurnya memang dalam keadaan lama. Kita tidur justru sebetulnya untuk istirahat agar nanti bisa melanjutkan ibadah. Jadi tidur kita untuk niat selanjutnya ibadah. Kita istirahat agar nanti kita bisa beribadah. Itu saja tujuan kita tidur. Bukan tujuan kita memang untuk agar tidurnya lama. Tidurnya nyenyak, berkualitas, itu bagus. Kita amalkan adab-adab ini itu memang untuk tidur kita, agar tidur kita itu menjadi berkualitas walaupun sedikit. Kadang-kadang tidurnya berkualitas, nyenyak, kenyang gitu ya. Tapi beda dengan yang memang dia menyediakan tempat tidur niatnya untuk tidurnya panjang. Nah, itu beda. Kita tidur jangan sampai di adab berikutnya, jangan tidur itu memang niat untuk tidur supaya tidurnya lama. Bukan seperti itu. Tidur supaya berkualitas walaupun misalkan 5 jam tapi misalkan kenyang. Karena ada yang seperti itu. Kemudian bisa semangat lagi nanti sholat malam. Nah, ini tidur yang berkualitas.
Fa innan nauma ta'tilun lil hayati. Sungguhnya tidur itu adalah melenturkan atau menghilangkan hidup. Illa idza kanat yaqdhatuka wabalan 'alaika fanaumuka salamatun lidinika. Kecuali kalau tidurnya memang menjadi berdampak, kecuali kalau misalkan kita bangun itu dampak jelek. Kalau kita bangun itu melakukan hal-hal yang jelek, maka ya sudah tidur saja, itu lebih selamat daripada kita dalam keadaan bangun. Tapi kalau misalkan kita bangun bisa melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, maka lakukan. Karena kalau misalkan kita tidur, itu sama-sama saja membuang waktu hidup kita. Wa'lam annal laila wan nahara arba'un wa ashruna sa'atan. Dan ketahuilah, kita tahu semuanya, malam dan siang hari atau siang malam itu ada 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahari akthar min thamani sa'atin. Jangan sampai tidur kita, baik tidur siang maupun tidur malam, ditambah ya tidur malamnya dan tidur siangnya, jangan sampai melebihi 8 jam. 8 jam itu kan sudah sepertiga jamnya, sepertiga hari. Fayakfika in ishta mathalan sittina sana. Cukup saja misalkan kalau kita hitung hidup kita 60 tahun. Antudayya' minha 20 sanatan wa huwa thuluthu umrika. Kita menghilangkan umur kita 20 tahun. Itu sepertiga dari umur untuk tidur. Itu kalau misalkan tidurnya saja sehari semalam 8 jam. Hidup katanya berapa tahun Anda hidup? 60 tahun. Dari 60 tahun itu 20 tahun kita tidur. Cuma 40 tahun berarti kita hidupnya. Hidup kita hanya 40 tahun. Maka kalau misalkan kita lebih lagi tidurnya lebih dari sepertiga, wah berarti memang hidup kita itu ya tidur. Hidup kita itu mati. Wa'id indan naumi siwaka wa tuhurika. Dan persiapkan ketika sebelum tidur siwakmu dan sucimu. Jadi bersuci mulut, ini bersiwak. Lihat anjuran-anjuran kedokteran misalkan di zaman sekarang untuk bergosok gigi sebelum tidur. Ternyata memang dalam Islam anjuran itu sudah lebih dahulu. Jadi anjuran untuk bersiwak sebelum tidur. Ini adab yang selanjutnya. Maka ini lebih tepat sebetulnya siwak. Kalau bergosok gigi ya, tapi sebelumnya. Itu juga kita sudah bahas. Kan memang sikat gigi itu termasuk siwak. Jadi sebelum kita tidur ya bagus kita sikat gigi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan sebelum tidur banget, itu kita tidak bisa tentunya sikat gigi. Kita bisa dengan siwak. Wa'zim ala qiyamil laili au alal qiyami qabla subhi faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. Dan bertekadlah, niatlah, tidur itu sudah ada niat, sudah ada tekad untuk qiyamul lail. Jadi tidur kita itu bukan, sekali lagi bukan untuk tidur istirahat begitu saja, tapi niat istirahat agar nanti bisa qiyamul lail. Atau setidaknya bisa bangun sebelum subuh melaksanakan 2 rakaat saja. Fi jawfil lail, di tengah malam, itu kanzun min kunuzil bir. Itu sama saja kita menabung tabungan dengan tabungan yang kebaikan yang banyak sekali. Fastakthir min kunuzika liyaumi fakrika. Maka perbanyak tabungan kita itu, perbanyak kebaikan dengan caranya setidaknya 2 rakaat sebelum subuh saja. Untuk nanti hari kefakiran kita, jangan-jangan kita dalam keadaan fakir, naudzubillah walayadzubillah. Maka kita harus menabung dari sekarang. Falan tughni anka kunuzud dunya idza mitta. Kamu itu tidak akan berguna, itu tidak akan berguna kunuzud dunya. Tabungan-tabungan kita di dunia itu nggak akan berguna kalau misalkan kita sudah mati.
Harta kita kalau misalkan sudah mati, kalau kita sudah meninggal, bukan milik kita lagi. Maka kita harus persiapkan betul. Memang kalau misalkan akan bangun, saya akan melakukan qiyamul lail. Ini akan nabung. Setidaknya tadi, kalau misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati, kita pun mati dalam keadaan niat untuk qiyamul lail. Sudah ada pahalanya. Wa qul inda naumika, dan katakan ketika tidurmu. Ini doanya. Jadi adab yang ke-8-nya ini adalah niat, adalah doa. Doanya seperti halnya ada yang doanya kita tahu, ada yang belum. Tapi setidaknya dari doa-doa ini seumur hidup sekali harus kita amalkan. Sekali saja doa ini. Atau setidaknya misalkan kita jadwalkan seminggu sekali. Kalau setiap hari ya bagus. Nah, doanya adalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi. Ini bertaubat dulu. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amut. Ini yang kutipan inilah. Bismika ahya, Allahumma bismika ahya wa amut. Atau misalkan memakai doa yang saya biasanya misalkan bismika Allahumma ahya wa bismika, ya. Pakai tambahan wa bismika juga memang secara makna wa amut itu wa bismika amut. A'udzubika Allahumma min syarri kulli dhi syarrin min syarri kulli dabatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anni dain. Tuh, ini ada doa supaya terbebaskan hutang-hutang. Iqdi anni dain wa aghnini minal faqri, dan bebaskan kami dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha. Ini diri ini kalau misalkan meninggal diampuni, kalau misalkan hidup wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibaduka salihun. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aiqidni fi ahabbi sa'ati ilaik. Nah, ini supaya Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita di jam-jam saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala paling sukai. Allahumma aiqidni fi ahabbi sa'ati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik litaqarrubni ilaika zulfa wa tub'iduni an sukhtika bu'dan. As'aluka fatu'tini wa astaghfiruka wa taghfirli wa ad'uka fatastajibali. Thumma qra ayat al-kursi, kemudian bacalah ayat kursi. Nih, setelah doa tadi kemudian baca ayat kursi dan amanar rasul, yaitu akhir surat Al-Baqarah ila akhir surat, sampai akhir suratnya. Wal ikhlas, al-ikhlas 3 kali. Wal muawwidzatain, membaca surat Al-Falaq, An-Nas. Kalau bisa lagi ditambah di sini wa tabarakal mulk, ditambah surat Al-Mulk, tambah biasa tabarakalladzi biyadihil mulk. Wal ya'khudh naumaka wal ya'khudhkan naumu wa anta ala dzikrillahi ta'ala wa ala taharah. Dan setelah selesai doa-doa itu, biarkan diri kita tidur, biarkan tidur yang mengambil kita, dan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan kalau bisa dalam keadaan terus berzikir. Jadi zikir apa saja silahkan yang kita sukai zikir. Ketika kita tercabut, seperti halnya tercabut ruh kita, tercabut akal kita, akhirnya kita tertidur dalam keadaan berzikir. Dan kalau kita mengamalkan adab-adab tidur seperti ini, kita akan mendapatkan pahala walaupun kita dalam keadaan tidur. Tidur kita berisi, isinya niat. Tidur kita melanjutkan zikir, melanjutkan amalan-amalan soleh. Dan kalaupun bangun sudah ada niatan-niatan yang baik, niatan amal soleh
dan niat dari niat itu juga sudah beramal soleh. Jadi dari kita tidur sudah mendapatkan banyak pahala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan adab tidur dan amalan-amalan yang lain, yang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melaksanakan amalan-amalan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.